Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ezra Alsefi Muti, biasa dipanggil Ezra. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2306120004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya software. Apa yang dimaksud dengan software? Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Sumber daya software. Dengan berkembangnya zaman, software atau perangkat lunak juga telah tumbuh dengan pesat dengan kemampuan yang semakin canggih. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan dan memanipulasi komputer dan perangkat periferal mereka. Tanpa perangkat lunak, sebuah komputer atau mesin tidak dapat berfungsi apa-apa. Ada banyak jenis dan kategori perangkat lunak. Secara umum, software dikategorikan sebagai berikut. Operating System Software atau perangkat lunak sistem operasi. Operating System Software adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengolah memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya seperti yang digambar: Windows, Linux, Mac OS, Sun Cobalt, Red Hat, dan sebagainya. Itu contoh dari perangkat lunak sistem operasi. Next. Untuk berikutnya ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan satu atau lebih aplikasi seperti program basis data, program pengolah kata, program pengeditan video, atau program browser web. Untuk aplikasinya seperti yang digambar yang di samping. Ada Word, Photoshop, musik, Google Chrome, dan sebagainya. Software banyak tersedia di pasaran dan ada juga yang sengaja dibuat untuk kebutuhan khusus. Dari cara mendapatkan software ini, maka dibagilah menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada commercial software atau perangkat lunak komersial. Yang kedua ada freeware. Yang ketiga ada rentalware. Yang keempat ada custom software, dan kelima ada open source software. Untuk penjelasannya, yang pertama, commercial software atau perangkat lunak komersial. Commercial software adalah perangkat lunak yang ditawarkan untuk dijual. Jadi, pengguna harus membeli software tersebut sebelum menggunakannya. Pengguna akan mendapatkan lisensi untuk dapat menggunakan sesuai syarat dan ketentuan yang disetujui. Sebagai contoh, produk-produk dari Microsoft, Adobe, dan sebagainya. Shareware adalah perangkat lunak yang dilindungi hak cipta dan dapat disebar secara gratis. Namun, versi ini biasanya versi dengan fitur yang terbatas. Untuk melanjutkan, penggunaan harus
pengguna harus membayar untuk mendapat fitur atau layanan yang lebih. Untuk berikutnya, untuk yang kedua ada freeware atau perangkat lunak gratis. Freeware adalah perangkat lunak yang dilindungi hak cipta dan dapat disebar secara gratis. Untuk berikutnya ada rentalware. Rentalware atau peralatan sewaan adalah perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia jasa dan pengguna dapat menyewa untuk menggunakannya. Yang keempat ada custom software atau perangkat lunak khusus. Custom software adalah perangkat lunak yang dapat didesain dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Pengguna dapat memesan pada penyedia jasa pembuat software dan membayar dengan nilai yang sudah disepakati. Yang terakhir, ada open source software atau perangkat lunak sumber terbuka. Open source software adalah perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, namun software ini gratis, bebas untuk didistribusi, dan bebas untuk dimodifikasi karena pembuat software tersebut juga mendistribusikan sumber kodenya. Apakah komputer dapat beroperasi tanpa adanya software? Hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi, ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Apa bedanya aplikasi dan software? Software memiliki ukuran hingga 1 GB atau lebih, sedangkan untuk aplikasi memiliki ukuran kecil mulai dari 1 MB sampai ratusan megabyte. Perbedaan dari keduanya terjadi karena software sendiri terdiri dari berbagai aplikasi yang diinstal di dalam software sehingga terkait dalam urusan penyimpanan. Fungsi dari software adalah sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Menjadi penghubung beberapa software dengan hardware komputer. Contoh dari software itu ada Google Chrome, Microsoft Windows, Corel Draw, Linux, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Adobe Acrobat, antivirus. Kelemahan dari software itu sendiri adalah cepat kena virus. Berikut jenis software berdasarkan distribusinya adalah firmware. Untuk kesimpulan, perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer
bisa dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Tanpa software, komputer atau laptop akan sulit beroperasi. Ada 3 bagian yang sangat penting dalam mengolah komputer atau laptop, ialah software, komputer, brainware. Tanpa ketiga itu, maka sistem komputer atau laptop akan sulit untuk digunakan atau akan sulit beroperasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat malam, dan terima kasih.